Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Rahayu dari SMP Negeri 6 Singosari, CGB Kabupaten Malang. Kali ini akan menyampaikan aksi nyata refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama saya mengikuti pelatihan CGP, terutama pada modul 1.1, saya mendapatkan pencerahan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tuntunan yang diberikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan beliau menyampaikan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu melaksanakan ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Artinya, kita sebagai seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi anak didik kita, mampu memberikan motivasi atau menjadi motivator bagi mereka untuk mengembangkan potensinya, dan kita juga harus menjadi katalisator bagi atau pendorong bagi mereka untuk bisa mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita diharapkan mampu mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman para peserta didik kita. Dalam profil pelajar Pancasila, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi, dan kompetensi itu adalah kompetensi yang global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. 6 profil pemuda atau pelajar Pancasila ini kita dapat wujudkan melalui aksi nyata yang akan saya gambarkan sebagai berikut. Lini masa tindakan yang dilakukan atau schedule yang saya lakukan pada aksi nyata ini, yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain yang mendukung. Selanjutnya saya membuat jadwal pelaksanaan. Dan yang keempat, menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Kelima, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pelaksanaan kepada kepala sekolah. Oke, yang pertama, profil pelajar Pancasila yang saya lakukan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam hal ini, siswa melaksanakan kegiatan pada Pondok Ramadan 1442 Hijriah yang kebetulan kita melaksanakannya secara bertahap. Nah, pada saat Pondok Ramadan ini kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran, dan memperdalam ilmu agama. Dalam hal ini saya selaku pemateri menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman agama dan mendorong mereka untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Yang berikutnya, profil mandiri. Siswa mengolah berbagai informasi secara mandiri melalui hasil kaji referensi dari berbagai sumber. Dalam hal ini saya mencoba melakukan kegiatan, diantaranya adalah mendorong mereka untuk melakukan kaji referensi, baik itu dari buku paket maupun sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan materi yang saya berikan. Selain itu, saya memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk bisa melakukan observasi secara mandiri dan mencatat hasil observasi itu pada tabel pengamatan yang saya sediakan.
Berikutnya adalah critical thinking atau bernalar kritis. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu mendorong dan menjadi katalisator bagi mereka untuk bisa lebih kritis melakukan penalaran terhadap beberapa materi yang kita sampaikan, atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan hasil kaji mereka terhadap sumber-sumber yang sudah kita sediakan, baik itu dari buku paket maupun browsing internet. Kita bisa lihat pada gambar tersebut beberapa siswa mengajukan pertanyaan, kemudian mereka juga berdiskusi pada saat mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja yang saya sediakan. Selanjutnya, profil kreatif. Pada saat siswa melakukan eksperimen atau percobaan, kita mencoba mendorong mereka melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dengan ide dan gagasan mereka, supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar LKPD yang kita sediakan, tapi itu efektif untuk menghasilkan data yang diharapkan. Artinya, tanpa harus kita beri instruksi atau informasi terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat eksperimen, mereka mempunyai ide sendiri, melakukan kreasi sendiri supaya langkah-langkah yang diharapkan untuk bisa menghasilkan data sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan bisa tercapai dengan tepat. Dan yang terakhir, profil kebinekaan global. Gambar ini saya ambil ketika peringatan HUT kemerdekaan, di mana pada acara peringatan ini kita mendorong siswa untuk mengenal budaya Jawa melalui lomba puisi dan pemakaian baju adat, dan mereka harus paham bagaimana konsep budaya Jawa yang sudah mereka lakukan dalam perlombaan tersebut. Demikian tadi profil pelajar Pancasila yang saya lakukan, dan ini merupakan nilai yang kita harapkan sebagai seorang guru penggerak dan peran yang harus kita upayakan sebagai seorang pendidik supaya siswa-siswa kita atau anak didik kita mampu mengembangkan potensinya dan benar-benar menjadi seorang pendidik sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.